Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Senin 3 Januari 2022, bersama saya Remo IA Indra Pamungkas. Saudari-saudara, selamat pagi berkah dalam. Semoga kita selalu sehat, bahagia, dan bisa berkarya serta berguna bagi sesama. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 4 ayat 12 sampai dengan 17, dilanjutkan ayat 23 sampai dengan 25. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Yang meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Sejak waktu itu Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawa kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem, dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara seiman, ketika Yesus hadir dan mulai berkarya, banyak orang mengalami kesembuhan dari segala penyakit. Macam-macam penyakitnya itu berupa bisa sakit fisik, psikis, mental, maupun iman. Setiap orang yang sakit mengalami kesembuhan setelah ditangani oleh Yesus. Itulah gambaran situasi yang ditampilkan dalam Injil, yakni bahwa kehadiran Yesus membawa perubahan hidup bagi setiap orang. Proses penyembuhan itu membuat banyak orang akhirnya menyediakan diri untuk mengikuti Yesus. Berada dekat Yesus membawa suasana hidup lebih bergairah dan teduh. Itulah kira-kira kemungkinan alasan mereka mengikuti Yesus. Namun mari kita ambil satu hal yang pasti adalah mereka mengalami kedamaian. Betapa tidak, Yesus itu selalu bisa menjawab kecemasan dan kegundahan yang dimiliki manusia, sehingga semua itu diubahnya menjadi ketenangan. Mengikuti Yesus memanglah sebuah perjalanan panjang bagi setiap orang. Kita sekarang memang diajak mengikuti Yesus, tetapi perbedaan dengan orang-orang dalam Injil adalah kalau mereka mengikuti Yesus yang hadir secara fisik, sedangkan kehadiran Yesus sekarang ini bukan lagi secara fisik dalam wujud wajah Yesus. Yesus itu sekarang hadir dalam diri setiap orang yang berinteraksi dengan kita. Yesus selalu menyapa kita, memberi peneguhan hidup dan tekun menemani kita. Hanya saja, karena kedosaan dan nafsu duniawi, kita teramat mudah menjadi buta atas kehadirannya. Untuk itu kita butuh dibersihkan, dimurnikan, dan disucikan dalam hidup sehari-hari melalui laku tobat. Pertobatan yang diwartakan Yesus dalam Injil hari ini bertujuan agar kita selalu mempunyai kebersihan mata hati dan mata iman, sehingga mampu mengalami kehadirannya setiap saat. Inilah perjuangan kita yang akhirnya menentukan kualitas hidup beriman kita, terutama dalam relasi intim dengannya. Maka mari saudari-saudara kita mohon rahmat agar selalu peka menyadari kehadirannya secara personal dalam hidup kita masing-masing. Semoga demikian. Kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, perkuatkanlah kami dalam kepekaan iman. Bukalah mata, telinga, dan hati kami untuk mendengarkan suara-Mu, sehingga kami semakin berdaya guna menjadi alat-Mu. Dan semoga hari ini juga kami menggerakkan langkah dalam pertobatan, agar semakin sucilah diri kami demi kelayakan mengikuti Putra-Mu. Dialah Tuhan dan Penyelamat kami.
Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita, mereka yang kita doakan, dan segala usaha kebaikan kita hari ini senantiasa mendapat berkat dari Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.